Walhamdulillahi Rabbil. Pertama dan yang paling utama yang kita hormati kepada segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, dan juga guru-guru ngaji setempat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun fa insyaallah tidak mengurangi rasa takdim dan rasa hormat. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rizkinya, manfaat ilmunya buat kita semua, amin ya Allah ya Rabbal. Cuman ini tulisannya ada di sini. Yang pertama sesepuh Sumur Pacing. Ceramah suruh ngopi. Yaitu Bapak Ustadz Eman Sulaiman, Bapak Haji Hambali, Ustadz Ruslan. Kayak guru ngabsenin satu-satu begini. Kalau nyebutin kiai mah nyebutin ustadz ya nggak apa-apa, dapat barokah. Ustadz Afif, Ustadz Sahir, Ustadz Riki, Ustadz Ayyim Mustafa. Ini adalah guru-guru kita yang sangat diharapkan doanya, karena beliau selalu mendoakan kita, maka wajar kita sebagai jamaah ngedoain sama guru, betul? Beliau ini adalah sebagai penuntun kita, beliau ini adalah sebagai obor buat kita, karena beliau ini adalah sebagai pewaris daripada para nabi. Keterangannya jelas, al ulama warasatul anbiya bil ilmi. Ulama itu adalah pewaris daripada para nabi yang mewariskan ilmunya. Maka mudah-mudahan kepada guru-guru kita sebagai masyabihu fil ardi, sebagai penerang alam dunia, sebagai penuntun kita semua, sehingga apa yang kita cita-citakan dengan doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insya Allah akan terkabul. Dan kita tahu, bahkan kita paham, ini doa adalah dari guru-guru kita, betul? Tidak lupa juga yaitu Bapak Camat Kecamatan Kerawaci, Bapak Mahdiar. Ada Pak Camatnya? Ada. Dan juga tidak lupa Bapak Lurah Sumur Pacing, Bapak Terbanto. Ada. Nulisnya kurang bagus nih, kayak dokter jadinya. Tidak lupa juga yang kita hormati Bapak Babinsa. Ada? Harus ada Bapak Babinsa mah, ngamanin ibu-ibu biar kue jangan sampai habis dimasukin dalam tas. Tidak lupa juga Bapak Binamas. Ada Bapak Binamas? Bapak Binamas mah harus ada, nangkepin orang-orang yang nggak pakai helm.
Kita doakan mudah-mudahan Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Babinsa, Bapak Binama selalu diberikan sehat. Amin. Masih ada 2 lagi nih. Tidak lupa yaitu Bapak RW Mukhtar. Dan juga kepada segenap para RT. Ada, para RT ada. Kita doain RT kita biar dikasih sabar. Amin apa Bu? Enak amat sih sama RT. Dendam namanya itu mah. RT itu harus kita doain doanya biar sabar. Karena apa? Yang namanya RT gajinya kecil, kerjaan paling banyak. Betul? Di Paido sama bapak-bapak, di Paido sama ibu nggak pernah berhenti-berhenti. Gara-gara mengutin KTP sama kartu kakak. Kata Bapak RT, bapak-bapak, ibu-ibu kumpulin kakak, kumpulin KTP bakal dapat BLT. Ini mah BLT nggak turun-turun. Ternyata yang ngurusin bukan RT. RT hanya sekedar menjalankan tugas. Sama RT diserahkan ke lurah, sama lurah diserahkan ke camat, sama camat diserahkan ke wali kota, kabupaten. Sama kabupaten diserahkan ke provinsi, sama provinsi diserahkan ke pusat. Nyampe ke pusat itu yang namanya kakak, yang namanya KTP, yang ngurusin udah bukan orang lagi, komputer. Makanya wajar kalau misalkan kakak yang namanya KTP buat BLT yang ngurusin komputer, dan ibu harus tahu, bapak harus tahu yang namanya komputer alergi sama orang susah. Makanya wajar yang dapat bukan orang susah tapi orang kaya ngaku susah. Ada orangnya di sini ada? Nggak ada, alhamdulillah. Orang susah mah nggak harus ngomong, udah kelihatan. Orang kaya juga sama, nggak harus ngaku, udah kelihatan, betul? Orang susah mah orang nggak punya duit, pakai kudungan aja lecek. Betul apa tidak? Maka mudah-mudahan sekali lagi kita doakan ya, RT kita selalu sabar, panjang umur, amin. Biarin orang udah pada mati, RT biar hidup sendirian. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa juga kepada segenap para panitia yang alhamdulillah, ini panitianya semuanya anak-anak muda ini. Saya yakin ini yang masang kembang juga anak muda ini. Aki-aki mah nggak mungkin bisa kayak begini. Betul? Mudah-mudahan kepada panitia yang masih pada jiwanya jiwa muda ya, yang udah kerja biar gajinya cepat naik, yang belum kerja biar cepat pada kerja, yang masih sendiri biar pada punya istri, yang udah punya istri atau biarin kawin lagi. Nggak ada yang amin ya Rabbal. Terkhusus ini saya tadi datang jam 9 ibu, saya datang duluan, Kiai Haji Muhammad J.A. belakangan. Yang tampil Kiai Haji Muhammad J.A. duluan. Mana perut agak sedikit lapar saya. Ada panitia nawarin makan cuman basa-basi. Larama kalau nawarin makan angkrokin di depan kan begitu ya. Tapi biarin lah, biarin ntar pulangnya bang. Pulangnya saya makan, saya habisin semua. Terkhusus kepada segenap para bapak-bapak. Ini bapak-bapaknya dikit amat ini ya. Banyakan ibu-ibu. Apa orang sini bapak-bapaknya punya bininya 2 kali ini? Iya saya juga bingung ini. Begitu kali ya. Apa emang banyak janda kali mah ya? Bapak-bapak biar sehat, amin. Biar panjang umur, amin. Biar semangat nyari duitnya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Terkhusus yang sangat saya cintai, yang sangat saya hormati kepada segenap para ibu-ibu nih. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu sehat, panjang umur. Yang masih punya utang biar lunas-lunasin semua utangnya.
Yang aminnya kenceng buat utangnya. Ibu-ibu nggak di mana utang paling banyak. Bahkan saya pernah ada yang nanya, bapak-bapak, Kiai tolong kasih tahu tuh ibu-ibu jangan ngutang melulu. Saya bilang, Pak, ibu-ibu mah kalau dikasih duitnya cukup mah nggak mungkin ngutang. Betul. Emang ibu-ibu kurang syukur. Atau syukuri apa yang ada. Rizki dari suami itu sama rizki dari Allah. Mau banyak alhamdulillah, kecil juga alhamdulillah. Ngutang melulu, apalagi dan untungnya TikTok udah ditutup. Pokoknya ibu-ibu nggak bisa beli sembarangan sekarang ya Bu ya. Ini ngomongnya pakai Sunda apa Melayu? Sunda atau bagaimana yang ngomong aja lah ya. Emang kalau bahasa Melayu nggak ngerti? Kata nenek-nenek saya mah Melayu nggak ngerti, nonton TV ngejedok sampai pagi kuat. Subhanallah. Mudah-mudahan ya ibu-ibu selalu sehat panjang umur, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan juga kepada para penonton yang jauh-jauh ini, ada yang depan kios itu hadirnya. Masya Allah, ini umatnya Rasul ya. Ada yang bawa-bawa bendera, ada yang bawa bendera merah putih, ada yang bawa bendera Palestina. Subhanallah, ini cinta Indonesia, cinta Palestina. Alhamdulillah. Kita bacakan Fatihah buat Palestina, mudah-mudahan dalam kemenangan, amin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum saya lanjut ini saya mau nanya dulu, ini muludan yang hadir rame bener ini. Ngajinya malam apa ibu-ibu? Malam Sabtu, sama malam apa lagi? Oh tiap malam ada. Malam Minggu ada. Malam Senin ada. Malam Selasa. Malam Rebo. Malam Kamis. Oh pantas ibu-ibu sini pinter ngebohong. Subhanallah. Ngaji nggak di mana-mana, yang paling rame ibu-ibu. Subhanallah. Saya salut sama ibu-ibu. Apalagi emak-emak yang udah tua-tua masih mau ngaji, alhamdulillah. Teman kudu banyak sabar kalau ngajarin emak-emak Pak Ustadz. Ibu Ustazah ngajarin emak-emak harus sabar. Mbak dia mah ngajinya cuma kumpul-kumpul curhat nyeritain penyakit dia. Ini namanya emak-emak. Mama kalau ngaji yang diceritain penyakit, sakit kaki lah, sakit pinggang lah, begitu ya. Insya Allah mak kalau dipakai ngaji mah penyakit hilang. Pulang ke rumah angot lagi. Penyakit mah hilang karena pikiran kita senang, betul? Makanya pikiran jangan dibikin susah, betul? Susah kenapa emang? Susah karena kita kurang syukur, betul-betul. Namanya ngaji mama paham enggak, minimal dapat pahala, amin. Nih dengerin. Pokoknya kalau yang tukang ngaji masuk surganya gampang. Sebab kata Rasul begini, man salaka tariqan ilal ilmi, dengerin, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju ke majlis ilmu, ngaji namanya, maka Allah akan bikinkan jalan menuju surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya emak mumpung masih hidup, hayo ngaji. Nggak bisa bawa motor, ngojek. Yang punya anak nih, yang punya emak nih anak-anak, emaknya pengen ngaji, ojekin. Walaupun tukang ojek cuma 2 hari kapok itu tukang ojek. Kata tukang ojek begini, besok mas saya nggak mau ngebawa emak lu lah, kunaon? Atuh ngojekan emak dia kancing paragat kabeh tidak gitu. Atuh mama baca cekalan gitu tanya. Subhan, ya. Hari ini alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Karena kita masih dianugerahkan oleh Allah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan masih ditetapkan iman Islam kita, sehingga keyakinan kita masih tetap yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini modal yang paling utama.
Ternyata nikmat yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri adalah nikmat yang paling sempurna, nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan Allah berpesan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali berpindahnya kehidupan dari alam dunia ke alam akhirat ketika ruh dengan jasad berpisah, illa wa antum muslimun, terkecuali dalam keadaan selamat. Keyakinan kita, agama yang kita anut, agama Islam, dan keyakinan kita Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Yang penting Islam jaga, betul? Karena kalau kita agamanya Islam, jelas ada satu kaidah, aslamtu kaitadkhalal jannah. Yakin orang Islam bakal masuk ke surganya Allah Subhanahu. Yang tukang main slot masuk surga. Ada di sini, ada banyak. Biarin yang main dia, yang habis duitnya duit dia. Yang nggak pernah sembahyang, nggak pernah sholat masuk surga. Yang tukang main koprok masuk surga. Tukang sound system nggak sembahyang masuk surga. Panitia yang nggak pernah ngaji tapi jadi panitia maulid masuk surga. Ya Rabbal, cuman kan begini, Allah nyiptain ada surga, ada neraka. Surga itu adalah tempat yang suci dan Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga, yaitu dalam keadaan Allah sucikan dulu, Allah cuci dulu. Di mana tempat mencucinya? Yakni di dalam neraka. Jadi sancangka surga di neraka kan heula. Betul-betul. Makanya nih dengerin. Kalau kita merasa bahwa kita banyak salah, bahwa kita banyak dosa, beristighfar kita kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita membaca istighfar, tujuannya adalah satu, mohon ampun atas segala dosa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Siap baca istighfar, siap. Rabbal Astaghfirullah. Sekali lagi sing ikhlas. Rabbal Astaghfirullah minal. Biar 3 kali. Rabbal baraya astaghfirullah. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita baca, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan saudara-saudara kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang tukang main ataupun yang gak pernah ibadah, bahkan banyak dosa kepada Allah, jangan berkecil hati. Seberapapun dosa yang sudah kita perbuat, seberapapun besarnya dosa dan kesalahan kita, ampunan Allah lebih besar daripada dosa dan kesalahan kita. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang baik adalah orang yang mengakui kesalahannya ketika berdosa kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan Kanjeng Rasul, manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung.
yang mampu memberikan syafaat, yang mampu memberikan pertolongan kepada umatnya nanti di hari kiamat, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Ibu cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, cinta, suka baca sholawatnya, suka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta para malaikatnya telah bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Kalau salawatnya Allah yang dibaca oleh Allah adalah memberikan rahmat buat kita. Kalau malaikat bersalawat kepada Rasul, kepada Nabi kita adalah apa? Memohonkan ampunan kepada Allah agar umat Rasul semuanya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu. Dan kita orang yang beriman bersolawat kepada Rasul membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah dan kita mengharapkan kasih sayang dan cintanya Rasul kepada kita. Alhamdulillah. Dan kita buktikan cinta kita kepada Rasul dengan membacakan solawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Solawat rajinin. Kalau kita pengen masuk ke dalam surganya Allah, minimal baca sholawat satu hari satu malam 4.444 kali. Siap apa ente? Nggak bohong. Mun urang hayang asup ka surgana Allah minimal 24 jam berang penting maca sholawat 4.444. Siap apa ente? Panjang hayang ka surga. Kata ibu-ibu kalau baca sholawat melulu kapan ngerjain kerjaan yang ada di rumah, betul? Kata ibu-ibu bisa nggak keburu nyuci, bisa nggak keburu nyapu, bisa nggak keburu masak, betul? Sambil masak, sambil nyuci, sambil nyapu, sambil ngagosok, maca sholat. Insya ngagosok ya, ngagosok. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma Muhammad ya Rabbi. Enak baca sholawat dapat pahala, ngagosok beres nggak kerasa cap, betul? Sambil ngegoreng tempe baca sholawat Allahumma li'alamu ya Rabb li'alaihi wa. Baca sholawatnya nak ngegoreng tempe teka rasa sampai tutung tempe nak. Walaupun itu tempe tutung, tapi ketika dimakan mas suami, cek suami ngenah amat ya tempe karena ngegorengnya sambil baca Insya ini ada tim hadroh, kita baca sholawat bareng-bareng ya bu ya. Baca sholawat apa bu? Sholawat tibil kulub ya. Sholawat lagi ramenya lagi musim corona. Alhamdulillah sekarang mah coronanya udah pada pergi. Kalau ngeceritain corona mah puyeng. Tukang ceramah jobnya hilang semua. Ceramah di rumah bukannya di alam mah istri diomelin. Kata istri berisik ngomong melulu. Betul? Walaupun nggak banyak 1 dirham. Faka'annama anfaqo
jabalan min dhahabin fisabilillah, maka Allah akan ganti dengan emas sebesar gunung Uhud yang Allah sedekahkan untuk sabilillah. Amin ya rabbal. Ngasih sedekahnya berapa tadi? 2.000. Biarin 2.000 juga, yang penting ikhlas. Betul? Emang ikhlasnya 2.000, betul? Walaupun ibu ngasih 2.000, nanti Allah akan ganti berupa emas sebesar gunung Uhud. Nggak pernah punya emas kan? Nggak pernah dibeliin emas. Tapi ketika ibu ngasih sedekah pas peringatan Maulid Rasul, maka ibu akan dibalas oleh Allah, diganti dengan emas sebesar gunung Uhud yang disedekahkan untuk sabilillah. Dioper ke Palestina itu duit kita. Alhamdulillah, amin ya rabbal. Tapi memang kalau yang namanya ibu-ibu mah Pak, jangan kebanyakan dibeliin emas, ebrek hidupnya. Kalau ibu-ibu kalau pakai emas itu kalau datang ke pengajian, assalamualaikum, yang kata empok emas nah. Benar. Apalagi tukang grup qasidah ayat. Tukang grup qasidah itu kalau misalkan yang punya ketiang nabuh ketimpring make emas, yang kata empok. Nabuh ketimpring nak kieu, dorong dang dung dang gitu. Hayang kata empok. Sampai-sampai anu nyanyinya vokalisnya poho kalaguna. Mana nyanyinya nyanyi jilbab putih laguna. Kata vokalisnya begini. Vokalisnya nembokan emas bae. Cek vokalisnya kieu. Jilbab putih lambang keputihan. Poho kalaguna gara-gara nempokan emas. Betul? Makanya emasnya mendingan disodakohin aja buat ke Palestina. Siap? Nggak bohong baik. Siap di mana? HP juga diputer-puter begini, kirain mau dikasihin ke panitia. Subhanallah. Jadi ini kita peringatan Maulid udah masuknya ke bulan Jumadil Awal, Bu. Ya Pak ya? Apa emang panitianya lambat ngumpulin duitnya kali? Jangan-jangan ibu-ibunya di pentannya hararese. Masya Allah. Udah. Ya udah. Ibu-ibu kalau ngeliat ada yang berdiri culak-culuk aja ibu-ibunya. Aneh. Nih. Sebab kalau ketika panitia kalau di sini mah mungkin enggak. Itu di daerah-daerah mana kali belah sono. Muter kadijah sama. Itu kalau ada panitia assalamualaikum, kata ibu-ibu waalaikumsalam, ini ada apa? Mau minta sedekah. Ibu-ibu ngejawab, no buka imana Allah, buku manina no buka imana. Makanya nih yang minta amal jariah, maaf, ucapan salamnya dirubah. Nggak apa-apa ngucapin salam minta amal kayak mau ceramah, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak apa-apa. Kadang-kadang mintain amal ngucapin salamnya asal assalamualaikum. Kata ibu-ibu jalan mana Allah, makanya harus dirubah ya. Tapi ternyata saking cintanya kita sama Rasul nih, orang sini, orang Sumur Pacing, walaupun waktunya sudah ketinggalan, akan tetapi tetap merayakan peringatan Maulid. Karena apa? Membuktikan bahwa kita cinta kepada baginda Rasul, Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Ya, mangga, silakan ya. Biasa acara mah begitu, kalau udah beres ada yang pulang duluan begitu. Kayak tadi Kiai Haji Muhammad Jeta udah ngaji atau pulang. Berkat dapat udah kan begitu ya. Pokoknya jaga suara berkatnya sesa. Yang namanya sesa mah insya Allah kadang-kadang asoba mah paling banyak ya Bu ya. Yang penting berkah. Lanjut. Ini sekarang udah jam berapa ini? Saya mah kadang-kadang ceramah suka lupa. Kalau yang hadir belum pada pulang, belum berhenti.
Sekarang waktu jam 23. Jam 11 lewat. Tadi naik jam setengah 11. Sekarang jam 11 lewat 15. Berarti udah hampir 1 jam. Belum. Berarti sampai jam 12. Sampai jam 1. Sampai jam 2. Sampai jam 3. Seberapa kali ke di panggung. Ini tuh kabina-bina. Nih, udah kembali. Walaupun bulan Maulid sudah lewat karena kita cinta kepada Rasul, kita adakan daripada apa? Peringatannya. Kalau Maulidnya mah beda ya. Kalau zaman dulu kita mengadakan peringatan Maulid, baca al-barjanji, mantah sholat subuh, ampe beres, ampe waktu maghrib. Mun ieu mah pan ngaria-ria. Kita meramaikan, kita mensiarkan Maulid Rasul. Tujuannya apa? Sama, kita juga membuktikan bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Rasul itu manusia yang sangat luar biasa. Ini saya mau nanya sama ibu-ibu nih. Rasul itu punya emak. Siapa namanya, Mak? Jawab nanu bener jadi sopan. Aminah. Di ujung-ujung Aminah. Siti Aminah. Abahna saha? Abdullah. Kakeknya Abdul. Nah, coba kita sebut pakai bahasa Sunda, jangan pakai bahasa Melayu, ya. Abdullah ngaran Aminah Abdulmu Bapak kolotna Abu Thalib mamangna Khadijah pamajikan anu satia Fatimah anak nu dipika cinta semua dari Quraisy ya. Aminah, Siti Aminah itu adalah emaknya Rasulullah. Yang mengandung Rasul itu adalah Siti Aminah. Apakah Siti Aminah tahu kapan dia mulai hamil? Tenyahoun. Di Naqisatul Maulid, Siti Aminah nggak pernah tahu kalau dirinya sedang mengandung seorang nabi, kalau dirinya sedang mengandung seorang rasul. Kenapa dia bisa tahu? Karena di bulan pertama Siti Aminah bermimpi berjumpa dengan Nabi Idris alaihis. Ya, dalam impinya begini kata Nabi Idris, Aminah, ngomong Sunda bae. Aminah, ari mane nyaota henteu lamun mane eukeureuneun. Cek Siti Aminah henteu nyaho ja. Ngan kula mah nyahona geus 3 bulan teu men-men. Lamun bahasa kita mah haid, pan ayeuna mah ngatrena men. Nenek-nenek begen, mak rek haji tante, henteu aing keur men. Ternyata Siti Aminah ngandeg 3 bulan. Ternyata itu Nabi Idris alaihissalam bermimpi dengan Siti Aminah di bulan yang ketiga, di mana bulan yang ketiga ayahnya Rasul, abahnya Rasul yang bernama Abdullah meninggal dunia di bulan yang ketiga ketika Siti Aminah hamil. Kenapa Siti Aminah beda? Hamilnya tidak seperti ibu-ibu zaman sekarang, ngerasakan enak henteu, ngerasakan mual henteu, betul? Pan ibu-ibu mah kalau misalkan ngandeg mual, kadang-kadang enak, betul? Ngelihat nasi enak, ngelihat suami aneh aing mah dah. Nah ngelihat salaki enak, ngelihat sangu enak, ngelihat salaki enak, ngelihat duit hejo ngembolokona di dinya tadi lama keren.
Siti Aminah mah enggak merasakan bagaimana rasa mual, bagaimana rasa nak. Kenapa? Karena yang ada di dalam kandungan Siti Aminah adalah calon manusia mulia secerca cahaya Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Luar biasa Rasul mah. Muhammadun basarun walaisa kal basari. Biasa manusia, tapi manusia yang sangat luar biasa. Ketika Siti Aminah ngandung, Rasul nggak pernah nyusahin emaknya. Alhamdulillah. Kan ibu-ibu dia mah segala nyidam. Atuh bayangkeun nyidam anu aneh-aneh. Tengah peuting hayang ada harbaso tusuk. Laju lamun keur nyidam masuk alaman teh ka salakina aa cenah aa. Cek salakina aya naon cenah gitu. Iya cenah ge hayang ada harbaso. Cek salakina aya rek diomelan ngarek keur nyidam. Geus jam 3 kieu mah tu tukang basona ge geus ada reuweuh geus baralik. Baso apa emang? Baso tusuk. Apalagi bakso tusuk udah pada pulang. Itu Kak, kalau makan bakso tusuk disausin enak kayaknya. Orang nyidam mah begitu. Itu kakak kalau misalkan sampai nggak ada bakso tusuk bisa ngaca ini kakak anak. Udah secalakin kieu. Atuh bakso tusuk nage eueuh aya ge bakso kakak daek dia cenah kitu. Salakin aku boloon ngelan. Cek pamajikan teteuna naon bakso kakak asal disaosan dicabean. Cek salakina manda peresna. Jadi Siti Aminah mah enggak pernah nyapein, enggak pernah ngerasa mual, enggak pernah ngerasa capek. Karena apa? Yang ada di dalam kandungannya adalah calon manusia mulia Nabi besar Muhammad. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan, sampai 8 bulan Siti Aminah hamilnya enggak gendut. Betengna rata. Ari ibu-ibu gendut tante. Joretnya beteng kaharepnya jubur ka tukang. Laju lamun hees ke serba salah perkeureun namanya bunya. Malendung. Jadi sangigir, miring, salah. Nangkara, salah. Komo tengkurep mah. Cek salah gini, puter dia kuain gitu. Tapi Siti Aminah mah enggak ngerasain berat, enggak. Bahkan setiap bulan para nabi dan para rasul sampai di bulan yang ke-9 Siti Aminah bermimpi dengan Nabi Isa alaihissalam. Cek Nabi Isa kieu ngomong ke Siti Aminah, wahai Aminah, kamu sudah menjaga calon si cabang bayi mulia dari bulan pertama sampai bulan yang ke-9. Bahkan di bulan ketiga kau sudah bermimpi dengan Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang di bulan ke-9 saya titip, wahai Siti Aminah, sudah kau jaga itu janin. Nanti ketika keluar ke alam dunia kau kasih nama yang bagus dengan nama Muhammad. Tuh, makanya ibu nih ya, yang sekarang mungkin ada yang lagi hamil ya, ada. Biar hamilnya kerasa enggak berat, enggak capek, sambil baca sholawat. Diusap-usap. Udah enggak usah nyuruh suami. Kalau nyuruh suami masuk ngalantur. Sholawat atau anggus. Betul-betul? Ya, diajaran ke saya. Lamun teu maca Asmaul Husna, siap. Ada yang lagi hamil ada? Ada. Mudah-mudahan dijaga kandungannya. Nanti kalau keluar anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Jadi ketika hamil nih mak, neng, yang lagi hamil, bacain Asmaul Husna. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Diulang lagi. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ibu-ibu mah yang ujungna bae. Andai ku tahu surga itu nikmat tak mungkin
berbuat dosa. Suaminya datang. Oh Saibah di mana? Buku pemajikan karena Munah. Siti Aminah, subhanallah, ketika Kanjeng Rasul terlahir ke alam dunia, beda. Lahirnya seperti kita beda. Rasul lahirnya di tempat yang sangat luar biasa, tersucikan. Bahkan ketika Rasul terlahir ke alam dunia, sudah dalam keadaan terkhitan. Maka nih ibu-ibu nih ya, zaman dulu mah kalau misalkan beranak lahir pakai dukun ya. Pakai dukun apa? Dukun beranak. Sekarang mah pakai bidan ya. Ya pakai bidan juga bagus. Emang zamannya zaman milenial. Tapi makanya minimal walaupun bidan juga kudu ngikutin kayak madukun. Kalau madukun mah nih ketika ibu mau lahir di bulannya, kan mau ngelahir mah capek, susah, sakitnya luar biasa. Kok kiai bisa tahu pengalaman? Saya mah kalau istri lagi lahir saya temenin. Saya temenin begitu, saya liatin begitu. Kasihan. Itu katanya perutnya kayak diudak-udak. Makanya saya kasih bacaan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna, saya baca. Makanya ketika anaknya mau ngelahir lama keluar, itu kata madukun, coba no pintu buka-bukain, pintu ulah ditutupan. Pintu harap, pintu dapur dibuka. Encan keluar kene bae, jendela dibukaan. Nus jendela dibukaan, encan keluar baik. Pas nanya ke Bu Bidan, oh ini baru pembukaan 2. Kos mulu dan pembukaan. Tapi alhamdulillah kata madukun, istighfar. Tarik napas. Sambil tarik napas sebut lafaz Allah. Astagfirullahaladzim. Ngising. Atau ngarajal mengaju rumah. Pengalaman apa enggak ibu? Perjuangan itu namanya. Tapi Siti Aminah mah luar biasa. Kenapa? Siti Aminah dibantu oleh madukunnya langsung dari surga Allah subhanahu. Sahangarana. Coba unu nyahoun. Hadara ummahu lailatan maulidihi sallallahu alaihi wasallam Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Saha nu ngaranna Siti Asiyah, Siti Maryam, dibantu sama Siti Hajar, dibantu sama Siti Hawa. Ay muludan jangan kue bae meureun. Ay mandrek ay ibu-ibu. Engke bapak-bapak mah terakhir di ceramahan anak. Ibu-ibu bae. Sebab ibu-ibu anu paling loba mere sedekahna. Duitna ti salaki sarua. Bo. Saha cenah bidana? Siti Asia, Siti Mar, Siti Haj, Siti Ha. Ngajuruna bulan naon? Bulan ngandekna bulan naon? Nu apaleun. Atuh muludana sih huhaheh bae. Siti Aminah ngandek bulan Rajab. Coba hitung. Coba hitung. Coba hitung. Rajab. Udah nggak apa-apa bahasa orang tua dulu. Jangan gengsi. Rajab, habis Rajab, Saban, hari kedua poho. Udah nggak apa-apa bahasa orang tua dulu. Orang tua dulu mau bahasanya bagus. Walaupun kadang-kadang kurang akur tapi cocok. Coba Rajab. Gua bemonyong-monyong mulu. Berarti berapa bulan? 9? Orang tua dulu mah nih, orang tua dulu mah walaupun ngomongnya kayaknya salah tapi bagus. Contoh. Orang tua dulu contoh ketika kena penyakit sakit kencing atau anyang-anyangan. Itu orang tua dulu mah kalau anyang-anyangan jempol kakinya di talian. Padahal mah nggak ada hubungannya ketika jempol suku di talian cair penyakit anyang-anyangannya. Betul-betul.
Ada yang habis tidur, ini apa namanya, lehernya sakit. Kata emak zaman dulu, udah kalau leher sakit itu berarti salah bantal. Bantalnya dipoe, dijemur, bantal dijemur, lehernya sembuh. Betul-betul. Nah, orang tua dulu mah nggak sembarangan. Walaupun bismillahnya bismillah tarakan-tarakin, kelihatannya nggak rapi, tapi ibu minta air sama madukun zaman dulu, masya Allah langsung dijabah. Kenapa? Hatinya bersih. Coba kalau zaman sekarang, walaupun baca fatihahnya rapi, Bismillahirrahmanirrahim, rapi pembacaan nama. Pas dibere eta cai kanu gering, lain cager bae. Niat nak salah, betul-betul. Lahirlah Kanjeng Rasul di bulan Rabiul Awal, diberi nama Muhammad. Bahkan luar biasa, yang namanya pamannya baginda Rasul yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab gerdiuk di Ka'bah. Pas gerdiuk di Ka'bah, menang laporan ti pembantu ngarana Su'aibah. Cek Su'aibah ki, Tuan, ponakan Tuan lahir. Cek Abu Lahab, laki apa perempuan? Laki. Abu Lahab merasa gembira, dan pada waktu itu dari Ka'bah dia lari ke rumahnya Kanjeng Rasul, ke maulidnya Kanjeng Rasul, sampai Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Su'aibah. Makanya Abu Lahab setiap hari Senin, Rasul kan lahirnya hari Senin, ya, tanggal seberapa Bu? Tanggal 2. Waktunya akhir malam, ketika mau terbit fajar, sekitar waktu sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sekitar jam 3 atau jam setengah 4. Itu Abu Lahab senang sehingga budaknya dimerdekakan. Makanya wajar setiap hari Senin Abu Lahab diistirahatkan, disiksa alam kuburnya, dan nanti disiksa api nerakanya. Setiap hari Senin diistirahatkan. Alhamdulillah, komoh urang unggal mulut urang marang ngarayakeun, betul. Mudah-mudahan kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, nanti kita mendapatkan syafaat di hari kiamat, bahkan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ya Bu ya, hari ini kita mengadakan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan besok kita bisa berziarah ke maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kota Mekah. Itu dzarful makan. Jadi ternyata tempat maulid itu ada di mana? Di kota Mekah. Nanti ibu-ibu sambil kesana, sambil ziarah, sambil umroh, sambil berangkat haji, hayang umroh hayang. Nges daftar encan. Duitnya bogan teu? Cuma urusan anak. Subhanallah ya Bu ya, nanti bisa berziarah ke makamnya Rasulullah. Kalau maulidnya di kota Mekah, kalau makamnya di kota Madinah dekat Masjid Nabawi. Makanya tukang qasidah suka apa tuh? Masjid Nabawi terletak makam Rasul. Di situ kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah. Mengucapkan salam, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Setahun Rasul, 2 tahun Kanjeng Rasul, 3 tahun diurusi nama emaknya, sampai ke 6 tahun emaknya meninggal dunia. Siti Aminah maut, Siti Aminah wafat, berarti di usia 6 tahun Rasul sudah dalam keadaan yatim piatu, tanpa ayah, tanpa laju saha nu urusan, diurusan ku kakekna nu ngaranna Abdul Muthalib. 7 tahun 8 tahun urusan Rasul, Abdul Muthalib maut. Laju saha nu ngagantian? Mamangna nu ngaranna Abu Thalib.
Bahkan ada kisah, ada yang menceritakan dalam tarikh katanya Abu Thalib itu belum muslim, tapi saya pribadi dengan para ulama, para mujtahid mutlak, ulama-ulama mutakhirin mentafsirkan ternyata yang namanya Abu Thalib di akhir hayatnya tetap dia mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Buktinya Abu Thalib susah payah dapat titipan dari Abu Muthalib untuk mengurus seorang nabi, seorang rasul, Nabi besar Muhammad. Itu ama Abu Thalib. Abu Thalib padahal bukan orang kaya, lain jelema sugih. Diurusan Kanjeng Rasul sampai usia remaja Kanjeng Rasul diajak miara embe Kanjeng Rasul, diajak mengembala, diajak dagang, sampai di usia remaja, di usia 25 tahun Kanjeng Rasul diajak dagang jeung awewe anu sugihna luar biasa, kayaknya luar biasa. Diajak dagang kebel saking Rasul ma'al amin, orangnya sidik, orangnya amanah, luar biasa. Siti Khadijah terpancing, terpesona dengan kejujuran Kanjeng Rasul, sehingga Kanjeng Rasul di usia 25 tahun menikah dengan yang namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu janda kaya luar biasa. Itu Mekah segitu hebatnya kekayaan, ternyata 2,5% itu adalah kekayaan Siti Khadijah dan diserahkan kepada Rasul untuk perjuangan Islam. Dan alhamdulillah sampai sekarang Rasul berhasil dibimbing oleh istri yang pertama yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah walaupun janda nggak dicandung ke Rasul. Rasul nikah jeung nu lain karena Siti Khadijah sudah meninggal dun. Rasul dalam keadaan sedih. Bahkan ketika sedihnya Rasul disamperin sama malaikat untuk diajak jalan-jalan, yakni Isra Mi'rajnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Duka citanya Rasul di bulan Rajab, maka wajar karena Rasul ketika ngandeknya Siti Aminah di bulan Rajab. Subhan. Maka mudah-mudahan ya Bu ya, ibu-ibu nih ngajinya yang semangat ya Bu. Cintakan sama Rasul, cinta sama suami, cinta enggak? Bohong. Dengarkan ya, ibu-ibu zaman sekarang beli baju duit salaki, beli bedak duit salaki, tapi dipakai lain jeung salaki. Hari kondangan pakai minyak sengit, bedak ditempel-tempelkeun, dibongot ditempelkeun. Mending nu ngorakena mah nu nenek-nenek teu boga bedak. Hayang make sedot teu boga duit. Untungna aya tiang listrik dipantokeun deh pipina beureum saparo. Nu ngora mah hayang make maskara boga duitna, ari nenek mah teu boga duit, lain make maskara anti badai, nya mah maskara anti badai dan tsunami. Di mana eta neangan lidi digecek-gecek dipeperkeun di pantat dangdang dipasang di mata. Ramehong. Makanya cek Ustad, waduh ini nenek sedihun amat. Tolong lain sedih ayo mah kecolok mata ya. Namanya subhan. Allah mudah-mudahannya atuh kasalaki nu bener, horm ulah sok galak kasalaki. Aneh aing mah ngaji munggal poe kasalaki galak bae. Salaki dicaramahan munggal poe. Bahkan bapak-bapak lamun diajak euy, urang rajaban yuk, urang muludan yuk, rek naon ngadegekeun caramah geus seubeuh aing mah. Aing mah ngol poe ngadegekeun caramah bae. Saha caramah bikang aing. Caramah malulut terdahar di caramahan, minta kopi di caramahan, aing teu salat di caramahan. Eta maksudnya naon ibu? Ngomelan salaki supaya pinter gitu. Salaki diomelan pinter itu baloon. Betul. Heh salaki mau ngalawan dikumakeun omelkeun ge. Makana lamun ibu boga salaki hayang bener hirupna, ulah diomelan bejakeun ka guruna. Sieun ka guruna mah. Ku guruna teh mempan bejakeun ka kolotna. Insyaallah ku kolot mah nurut. Bapak neunang ngarti lamun ngalawan ka kolot dorak. Cenah aing mah boga salaki pu Ustad, hayangna mancing bae. Bejakeun ka mana? Mak, eta anak emak salaki kula kumaha mak mancing bae. Kula mah ngeri
jalamun mancing mah teu maju-maju. Cek mito atuh tolol dia tuh mancing maju mah ngajebur salaki dia. Bejakeun ka salaki dia. Insyaallah bapak-bapak nih nurut sama ibunya mah. Betul? Karena nih merasa bahwa dirinya hebat, bukan menang ibu lain menang ibu lain. Sesoheureun jasa, itu suami saya bisa hebat kan doa istri. Bener doa istri, kalau istrinya satu hebat, istrinya dua lebih hebat. Yang hebat tuh orang tuanya. Makanya banyak bapak-bapak sukses birrul walidaini karena dia bakti kepada kedua orang tua, utamanya adalah ibu. Cinta pertamanya ada ibunya. Ibu mah cinta kedua, ibu mah cinta kedua. Aing mah enek ga. Kabina-bina. Kudu karunya ka salaki. Salaki pika haridong huluna dengan duit. Panas kepanasan. Itu tahu itu. Kenapa diomelin melulu? Nih dengerin. Apalagi ibu masih punya mertua, itu bapaknya suami ibu tuh karomat itu. Jangan sampai disia-siain. Kalau suami ibu lupa ngasih duit sama ibunya, ibu yang ingetin. Lo dikurangan baik. Ini masalah kini pisahkan 1 juta. Ditanya ku pamajikan, bapak itu 1 juta jeung ka mana? Jeung mere emak. Ulah loba-loba. Pidorakeun eta. Dibere ku salaki ibu teh ka mana? Atuh mau dipake ieu kumaha ge? Emak urang geus nyahoan mitu hage. Moal waka dipake sebab menang saminggu ge pasti diala deui ku anakna. Ulah hahehe dengekeun. Karomat eta karomat. Betul? Jasa ibu pada manusia sungguh berharga, mengandung, melahirkan, dalam derita, menyusui. Apalagi ibu-ibu. Kalau ngandung mah walaupun capek juga nggak seberapa ya Bu ya. Lahir walaupun sakit, perjuangan antara hidup dan mati nggak seberapa. Yang paling rungsing nyusuin. Udah lagi nyusuin bapaknya melotot aja. Sampai salakina ngomong ulah bedakeun tak anak dia. Nyusul lah kebal-kebal kira gitu. Cek pamajikan emang rek naon? Atuh bedakeun gantian. Cek pamajikan tuh barang bae jeung anu atuh isi dia kira gitu. Subhan. Jadi ternyata Bu, nih karomat yang luar biasa itu adalah orang tua. Ketika ibu berbakti kepada suami, suaminya bakti kepada orang tua, berarti orang tua ibu punya anak yang soleh. Dan ibu insya Allah termasuk wanita yang soleha. Oh, amin sama kenceng soleha mah henteu. Ya cek Rasul ya. Ad-dunya mata wa khairum mataiha al-mar'atu solehah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleh. Kita ku Haji Roma dijieun lagu eta. Makanya kula ngaraja ka suara emang jeung oma dulur gitu. Dulur mah henteu ngan emak kula jeung emak oma, emak. Bae. Atuh ki aku emak oma awe emak kula lalaki. Ya cek Haji Roma kieu eta hadis padahal mah. Cek Haji Roma. Setiap lanjutkan bisa mah. Aing puting ngemagahan nyanyi ke ibu-ibu. Perhiasan dunia hanya istri solihah, istri yang setia. Makanya Bu, istri saya mah solehah. Makanya mah sayang saya mah sama istri. Kalau istri minta tas, jangan sayang, begitu. Istri kula pamajikan maaf. Ya, pamajikan Kiai Ustaz Solehah kabeh. Telok punta penta. Awewe solehah mah teu hayang, telok penta hayang dijinkeun imah. Henteu, enggak pernah pengen dibeliin bupet lemari, enggak pernah. Pamajikan kula ya, lamun ajak jalan-jalan, paling ngomong kieu. Ayah, apa lu ayah-ayah aja? Ini kemarin kita mau main ya ke rumah wali kota itu bagus ya. Emang pengen? Enggak, ngomong aja gitu begitu. Terus kemarin main ke rumah Kiai apa tuh ya, itu bupetnya, lemarinya sama kursinya, mebelnya bagus-bagus.
Emang Umi pengen? Enggak, cuma cerita aja begitu. Cek hati atuh teu boga pikiran bela laki lamun pamajikan ngomong gitu cicing bae. Betul? Makanya kukula mah nya, ya tapi lamun pengajian ki jarang dibawa, kukula jarang. Tapi lamun ka mall dibawa kukula. Mun pengajian jarang sebab senajan bikang ustaz laki pamajikan ustaz ge sok nyisinkeun. Asal aya kue asupkeun ka tasna. Pamajikan kula eta. Pernah hiji waktu muludan nih, mau kemana? Muludan. Itu mawatas hampang jasa. Eta pas balik saya ke situ. Eta ternyata pas diperiksa jerona aya dodol, aya rangginang, aya botol aqua dasukeun. Subhanallah. Kula mah cinta ka pamajikan, Bu. Bahkan lamun ka mall dibawa ku kula. Di mall ge dicekelan bae ku kula. Pernah dilepas ku kula ka pasar, beak duit kula ku nyana. Subhanallah, orang dia insyaallah kasalaki hormat, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ibu harus taat sama suami. Ketika ibu taat sama suami, taati juga orang tua suami. Insya Allah orang tua ibu punya anak yang soleh. Alhamdulillah. Nih lagunya begini nih, boleh kali ya, dikit doang dikit, boleh nggak? Hai manusia. Iya oma si oma itu kalau ngomel mama Haji Roma sono. Hormatilah ibumu yang melahirkan. Nih dengerin. Jadi kalau mau ngormatin ibu sebab yang ngelahirin, ibu yang ngandung. Bila kau sayang, ini buat bapak-bapak. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah sama ibumu. Betul? Bukannya gunung. Dah segitu aja lah. Ingetin ya. Jadi ternyata kalau kita berbakti kepada suami dan kita cinta kepada baginda Rasul, apa yang kita harapkan, insya Allah hidup kita bahagia dan dapat jaminan dari Allah, yakni surganya Allah Subhanahu. Terakhir saya titip, saya pesan, ini sudah masuk bulan politik ya, kemarin udah ada masing-masing dapat nomornya. Bapak Anies nomor 1, Bapak Prabowo nomor 2, Bapak Ganjar nomor 3. Udah silahkan mau milih siapa kek. Jangan nyuruh-nyuruh orang, jangan nyalah-nyalahin orang. Betul? Ini mah jangan milih yang ono, yang ini aja. Jangan milih yang ini, yang ono aja. Laki bini perang sampai bercerai. Siapapun nanti yang jadi presiden, kita doain mudah-mudahan jadi presidennya bener. Amin ya Rabbal. Ntar yang ngewakilin, yang mau ngusulin ke sono anggota dewan, wakil kita yang udah kita pilih dari partai Golkar, dari partai PDI, dari partai Demokrat. Kita yang nyolok, kita yang milih, dan dia yang udah janji pokoknya mun aing menang pokoknya imah bakal digusur kabeh. Betul. Nih dengerin. Ada satu hadis. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Bahkan muncek santri mah sin didinya sin huruf tanpis tatullu ala jamanil ba'id, tatullu ala jamanil qarib. Aina geus deket loba umat Rasul dulu ngucapnya 500 tahun yang lalu. Bahkan apa kata Rasul? Umatku di akhir zaman jauh daripada ulama, jauh daripada ahli fikih. Fayabtaliyahumullah bisalasatin baliyatin, maka akan diberikan musibah. Yang pertama, yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Allah akan kasih pemimpin yang zalim. Maka ketika pemimpin kita zalim, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita, karena kita sudah jauh dari ulama, jauh daripada ahli fikih. Nah, sholat embung baik. Betul? Sholat embung. Saimah satu orang gak sholat, 2 rumah udah berapa orang, 1 RT, 1 kelurahan, 1 kabupaten, 1 provinsi, se-Indonesia lupa nutu sholat. Ulah nyalakeun batu.
Son. Insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Indonesia punya pejuang-pejuang. Indonesia banyak ulama-ulama yang telah memerdekakan negara Indonesia. Nggak pernah ridho apabila ada pemimpin yang niat menghancurkan negara Indonesia. Hancur dengan sendirinya. Naudzubillah min. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya lamun rek milih ya maca doa heula. Ini mau ngomong aing mah teu dibere duit aing mau nyolok. Eta nu balon saha? Eta keluar ti imam bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, saya milih si Alu, mudah-mudahan jadi pemimpin yang istiqomah, yang selalu cinta sama rakyat dan masyarakatnya, mengamalkan syariat agama, Al-Quran dan hadis, dan juga mempertahankan undang-undang dasar dan juga Pancasila yang sudah diciptakan oleh ulama. Begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.